Oke. Ya. Kembali lagi. Sisa berdua. Sisa berdua. Iya, kembali lagi ke Kacamata Podcast, di mana kami akan membahas berbagai peristiwa, berbagai topik dari kacamata masing-masing. Dari kacamata masing-masing. Bridgingnya bagus loh. Sih. Bridgingnya bagus loh. Kayaknya makin sedikit orang makin lancar ya pembicaraan. Makin lancar pembicaraan. Ini kita mau bahas apa hari ini? Oke. Lu mikir udah bener belum sih? Oh, udah. Untuk hari ini kita mau bahas tentang apa tadi? Iya kan lupa kan? Gue juga lupa. Kita habis makan geprek dilupa semua. Ini definisi kenyang jadi bego. Duh, gue pakai Marvel lagi. Iya deh lah. Kalau nggak salah itu tadi kita ngomong Terserah. Iya, terserah. Itu kan yang pertama tuh kita ngomongin terserah. Nah. Terus tadi kita ada ngomongin buat Etika sih, etika ketika lu PDKT. oh PDKT, cara-cara PDKT. pacaran. Iya. Nggak usah cara-cara banget sih. Ini kita ambil garis besarnya aja lah. Soalnya kan emang nggak semua orang sama ya. Iya, betul. Nggak semua orang sama cara PDKT gitu kan. Apalagi kalau kayak gue. Gue kan beda. Oke, beda. Gue mah PDKT. Udah. Oke, berarti topik kita kali ini kita ngomongin cara-cara PDKT kali ya. Bukan cara PDKT apa? Bagaimana kita menunjukkan ketertarikan mungkin ya. Bisa dibilang gitu sih. Bisa dibilang gitu. Soalnya kan kayak gimana sih etika elunya, maksudnya bukan etika sih. Yang lu lakukan pada saat PDKT lah gitu kan. Kayak lu gimana care-nya lu. Iya, betul. Gimana ya mungkin kalau PDKT masih cuek-cuek bebek kali ya. Iya kan? Gitu. Nah, kalau lu gimana nih? Kalau gua sih cara gua menunjukkan misalnya ketertarikan gitu ya. Itu sih gua beneran tunjukin sih. Berarti kalau misalnya gua demen sama satu cewek gitu yang ibaratnya kita connect lah ibaratnya gitu. Gua lihat sesuatu di dia juga ada lihat sesuatu di gua. Ya gua bakal nunjukin gitu. Entah itu dari perbuatan gua atau enggak mungkin dari perhatian. Sesimpel gitu. chat aja deh. Iya, sesimpel chat gitu. deh. Jadi kayak di chatnya kan kayak ya paling ya orang pasti ngomongnya bullshit lah ya udah makan belum gitu kan. Tapi kan kalau misalkan lu nggak semua orang yang begini cuma karena terbiasa kan. Ada yang bener-bener care gitu. Iya. Jangan disamaratakan lah. Gitu lah kurang lebih lah. Iya. Istilahnya gue juga lah. Kalau gue juga istilahnya kalau gue pun Nunjukinnya ya. gue nunjukin care. Tapi ya kan kebanyakan cewek zaman sekarang ya care-nya itu bisa disalahartikan, ya kan? Banyak yang ngertiin itu cuma oh ya udah lu care sama gue sebagai teman. Oh betul. Terus lu care sama gue sebagai kakak. Iya. Gitu kan. Itu kan yang paling nyesek ya bro ya. Aduh. Kitanya udah semoga yang ini gitu. jangan ya. Jangan ya. Kita udah banyak kesamaan loh. Aduh. Tapi menurut lu sampai detik mana yang lu bisa bilang kalau lu beneran tertarik gitu? Mungkin kan kita kan tadi bahasnya kalau lu tertarik sama orang kan. Yes. Di tahap mana lu tahu lu bisa berarti oh gue bisa go nih sama nih orang, gue bisa bareng nih sama nih orang gitu. Gue bahas dari tertarik dulu ya. Iya. Kalau gue nggak bullshit, tapi gue tuh gue percaya sama yang namanya love at first sight. Love at first sight, oke. Gue percaya sama itu. Jadi misalnya ketika gue nggak mau bullshit, gue ngomong pasti ketika gue ngeliat fisiknya oke. Apalagi face ya, face-nya oke. Pasti. Oh, wah lucu nih, oh imut nih manis nih, gitu. Iya. Ya itu mah nggak bullshit. Nah, setelah itu ya udah, gue tertarik dong. Gue tertarik, gue kasih care. Tahapnya tadi nanya tahapnya di mana gue, gue bisa gue sama nih orang. Iya. Gitu kan. Kalau dulu seperti pembahasan kita sebelumnya, gue kan kecepetan. Ya kan, gue tuh terlalu cepat kalau untuk menilai seperti itu. Tapi sekarang gue lagi melatih diri gue, gitu kayak istilahnya, ayo udah nih, tunggu ada something. Tapi gue sendiri pun belum tahu somethingnya itu apa gitu loh. Belum ada yang keluar. Belum ada yang kayak klik bisa gitu ya. Bukan belum ada yang klik sih, klik ada. Gue posisi sekarang ada yang klik banget tuh ada satu lah, jangan banyak kan. Satu aja udah pusing. Iya. Ya, tapi gimana ya? Gue mungkin belum ngelihat somethingnya itu dalam artian
dari dianya ke gue. Oh, oke. Gitu. Gue belum nangkep dia punya vibes. Iya. Maksudnya gue kasih vibe terus kan, gue kasih vibes, iya. tapi tetap nggak berlebihan. Gue kasihnya nggak berlebihan, diselingin sama bercanda, diselingin sama apa, pasti gitu. Tapi gue belum nangkep sih ada dikit, tapi gue takutnya miss signal. Oh iya. Gue takutnya miss signal. Takutnya kita nganggepnya itu kayak ngarep banget gue, gitu tapi kan. dia ternyata kayak cuma biasa aja, cuma baik aja gitu loh. Yes, ngerti. Gitu. Agak ribet sih. Tapi kalau misalkan mau dibilang komponennya apa yang bisa bikin gue klik, itu pasti nggak mungkin lari jauh dari kesamaan persepsi sih. Kesamaan tentang apa nih? Istilahnya bisa dibilang tentang apapun ya. Iya. Kalau misalkan gue sama yang sekarang, gue buka-bukaan aja, gue sama yang sekarang, gue cara pandang gue sama. Cara gue memandang hal yang receh sampai hal yang ribet 89-95% sama. Sefrekuensi ya. Gue sefrekuensi banget sama dia orang. Jadi kayak sumpah gue kenal belum lama. Cuma gue kayak berasa ketika gue ngobrol sama dia tuh gue udah kenal. Gue kayak ngobrol sama lu gitu loh. Ngobrol udah lama gitu. Iya. Jadi dia ngomong apa nih, set. Gue komen kan. Ini mah gini. Lah kok sama. Ternyata lu pikirnya gitu juga. Terus ada sometimes gue ngomong ini, terus dia ngomong, karena harusnya nggak bisa begitu gini. Loh, kok sama? Kayak gitu loh. Jadi surprise kayak gitu tuh yang kayak, sama gitu. Iya. Jadi gitu. Tapi gue nggak mau ngartiin itu jadi miss signal sih. Jadinya gue masih nunggu sih. Till her give a little more. Tapi gue nggak tahu little more-nya itu apa. Tapi ya yang sefrekuensi lah ya ibaratnya. Haruslah lu cari pasangan sefrekuensi lah. Jangan yang tidak sefrekuensi. Iya sih, itu salah satu resep untuk hubungan yang baik nggak sih? Setuju. Soalnya kan ya balik lagi yang kayak kita ngomongin waktu itu ya, yang pandangan kita, yang kita sama pandangannya, yang apa? Lu kan menua sama dia. Iya. Ya kan? Lu kan menua sama dia gitu. Jadi lu kalau enggak sefrekuensi, masa lu mau cekcok sampai tua gitu kan? Enggak lucu. Betul. Gitu. Cari yang sefrekuensi lah. Cari yang sefrekuensi, guys. Tapi kalau ini gue nanya ya. Boleh. Kalau lu deket sama cewek, ya nggak deket deh. Kalau misalnya lu kenalan lah sama cewek lah, itu langsung straight aku kamu. Apa pakai gua lu dulu? Ini menarik nih. Gua mau tahu dari lu dulu. Kalau lu gimana? Soalnya kalau misalnya gua pribadi ya dulu sih. Kalau misalnya emang gua kenal sama orang, misalnya nggak dari teman, mau dari teman juga gua pasti kayak gua lu dulu sih. Kalau semuanya gua lu dulu. Iya. Nanti kalau misalnya emang udah masuk yang makanya tadi gue tanya maksudnya tahap lu bisa kayak gue bisa lebih dekat sama nih cewek itu gimana? Nah, gue itu salah satunya itu berubah, udah bukan gue lagi nanti. Wah, ini menarik nih. Ini menarik banget nih. Jadinya pakai aku kamu gitu. Iya. Menarik. Kalau gue ngikutin lawan bicara gue. Contoh. Zaman-zamannya gue main dating apps. For your information, gue udah hapus semua loh. Udah hapus semua loh. Udah hapus semua. Bener-bener literally kosong. Gue udah gak ada di dating apps. Zaman-zamannya gue main itu, even match nih. Set match. Ya udah, gue kan kayak say hi, komenin foto lah, apalah gitu kan. Tapi gue nggak mau ngomong aku kamu gue dulu. Enggak. Tunggu dia ya. Gue sebisa mungkin nyari kosakata yang nggak pakai itu. Gue sebisa mungkin gue nyari kosakata yang nggak pakai itu. Jadi nunggu dulu ketika dia bilang, aku mah gini, oke fix aku kamu, gitu. Kalau misalkan, ya lu mah gitu dong, ya gue lu, gitu jadinya. Kalau gue tuh gitu. Tapi memang benar. Kalau misalkan tahapnya itu, kalau gue pribadi, nah kalau misalkan ini mungkin orang-orang nanya ya, kalau misalkan lu dari awalnya kenalannya sama aku kamu, tahap yang lu bilang tadi, kalau lu kan dari gue lu ke aku kamu kan naik satu step kan. Kalau gue itu dari aku kamu naiknya kemana, gitu kan. Kalau gue tuh biasa langsung ke nama. Lebih personal ya. Lebih personal. Jadi istilahnya kalau misalkan biasa kan nanya kamu udah makan belum? Gitu misalkan namanya Albert deh. Albert udah makan belum? Albert udah makan belum? Terus jadi gitu terus kalau misalkan gue ngomong gue sendiri gitu kayak ya kalau misalkan orang awam ngomong biasa gue belum nih bentar lagi gitu. Kalau gue tuh gantinya kayak gravy mah belum nanti dulu kayak gitu. Itu next stepnya gue kalau dari awalnya pakainya aku kamu. Gitu.
Terus kalau abis itu dari nama biasanya gue langsung pakai pet calling. Oh, oke. Karena gue orangnya tuh pet calling. Kalau lu gimana? Gue nggak tahu nih. Kalau gue ada sih pet calling juga. Ada, jadi istilahnya kayak beb yang Yap. kayak gitu-gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau gue tuh biasanya pet calling gue sesuaiin sama apa yang paling sering kita ucapin. Oh, oke. Jadi kalau misalkan kayak dia gemesin gitu kan, kayak ngegemesin gitu kan. Misalkan, gemoy banget. Nah, gue panggilnya Moy. Oh. Kayak gitu. Jadi ada something different lah yang gue panggil gitu. Iya. Enggak ini ya. Kan kebiasaan kan kalau orang kan sayang gitu kan. Enggak deh. Kalau gue udah kebanyakan. Udah keseringan dulu. Maksudnya dulu dari dulu pertama kali gue pacaran yang jadi kayaknya gue ganti deh, jangan yang deh. Iya. Kayak gitu loh. Jadi pet calling dulu. Nah, ntar habis itu mungkin naiknya lagi baru. Justru kalau gue setelah itu gue naiknya ke gue lu lagi. Karena udah terbiasa. Ya. Naiknya ke gue lu lagi. Oh, oke. Jadi lebih asik lagi gitu ngobrolnya. Berarti udah lewat yang pas buat kayak PDKT pakai intimate gitu lah ya. PDKT bullshit itu udah lewat. Lu udah kenal gue udah kenal lo. Ya udah gitu loh. Pokoknya ya gue kayak gini gitu. Iya. Tapi gue lagi belajar sih istilahnya. Gue mau jadi diri gue sendiri pas PDKT. Gue nggak mau jadi orang lain. Karena kan kebanyakan orang kan, gue nggak tahu ya yang nonton apa gimana ya. Mereka kan kebanyakan tuh kayak jadi diri orang lain dulu pas PDKT. Iya, betul. Jadi makanya kan suka banyak tuh yang di Instagram kamu berubah. Kamu berubah. Sebenarnya nggak berubah. Dia itulah gitu. Dia. Topengnya doang dilepas, Jack. Gitu. Sebenarnya aslinya begitu. Iya, sebenarnya karena gue pernah seperti itu. Oh. Tapi ya untungnya waktu itu dia bisa nerima gue. Oke. Kenapa kandas? Ya udah, emang nasib aja gue kandas. Berisik buat depan podcast juga apa ya. Tapi banyak sih. Lu bilang banyak yang pakai topeng gitu, banyak sih. Gue bilang nggak PDKT pun orang pacaran juga banyak sih. Bahkan 1 dan 2 sampai titik nikah pun masih ada yang pakai topeng loh. Nikah ya? Iya. Kalau nikah sih gue bahkan sampai titik nikah pun pasti ada sih, nggak mungkin nggak ada. Ada pasti sih. Pasti ada. Soalnya kan banyak banget orang yang kayak, gue nggak tahu ya. Belakangan itu kayak kalau di FYP TikTok gue itu banyak banget yang kayak mutusin cowoknya karena dijodohin. Balik ke zaman gitu loh. Oke. Terus kalau enggak, kamu kayaknya nggak cocok. Jadi gue banyak banget nemuin cerita kayak gitu. Entah itu fiksi, entah itu bener ya, gue nggak tahu ya. Tapi gue banyak banget nemuin cerita kayak gitu. Ya kalau itu kan berarti istilahnya, sama ini nih, yang kalau misalkan di TikTok tuh, kalau nggak di Instagram, yang mantannya datang ke nikahan dia nangis gitu. Yang masih nih, berarti kan hatinya masih ke mantannya, bukan ke suaminya gitu kan. Ya, berarti dia menikah itu pakai topeng dong. Betul. Iya kan? Ngerti. Iya, maksud gue kayak gitu. Iya sih. Banyak sih kalau kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu banyak sih hitungannya, kayak misalnya ibaratnya kalau misalnya lu udah nikah nih, tapi berapa tahun baru ketahuan kalau ceweknya itu ternyata masih sayang sama mantan atau gimana. Ini amit-amit gitu ya, kalau misalnya lu ternyata masih sering ketemu gitu sama mantan atau gimana. Jangan sampai. Ya cuma ya itu realita hidup lah gue bilang ya. Bisa dibilang kayak ya, maksudnya kalau lu misalnya ke jenjang ini, mungkin kita off topic sedikit ya dari tipe itu. Ya kalau lu misalnya emang udah mau serius sama orang, ya masa lalu beresin dulu. Ini setuju banget nih gue. Ini setuju banget nih. Maksudnya even dari ya gini deh, lu udah, kalau buat gue nih ya, kalau buat gue pacaran tuh nggak sekedar cuma kayak jalan berdua. Enggak. Pacaran itu tuh bener-bener mendekatkan satu sama lain. Even kalau bisa pas pacaran deketin diri ke keluarga. Pacar lu lah. Pastilah. Jadi istilahnya lu pacaran itu satu step sebelum jenjang pernikahan. Kalau menurut gue. Jadinya tuh kalau pacaran, ya lu mesti bener-bener ngenalin dia. Gitu. Makanya kalau misalkan orang pacaran 5 tahun 10 tahun putus, ya berarti emang ketika itu orang aslinya udah keluar, toleransinya hilang. Iya, betul. Gitu kan. Enggak, gue enggak nyalain sih kalau pacaran sama putus, gue enggak nyalain. Kalau orang bilang, buang waktu aku lu. Buang waktu gue lu, macarin gue gini doang lu, gini. Ya enggak juga. Itu kan namanya proses. Yes. Itu namanya proses. Tergantung gimana caranya kita, seberapa cepat kita ngebuka diri kita aja gitu kan. Ya kalau misalkan kita ngebuka cepat, tahu-taunya emang gak syak nih gue, putus cepet, ya nggak bisa dibilang playboy juga bro. Iya. Ya kan, nggak bisa dibilang playboy juga. Kalau misalkan emang dianya
Apalagi kalau misalkan kayak orang-orang udah umur 29 30 ya yang nyarinya cepet gitu. Iya. Nyarinya cepet. Dia jadi dia. Lu kayak masih childish, enggak ada gue nyari yang lain aja. Betul. Kayak gitu loh. Kan enggak bisa diiniin. Enggak bisa dibilang. Pola pikir orang kan kacamata orang kan beda-beda. Ya kayak gitu loh. Iya sih. Kalau pacaran gitu. Jadi kalau misalkan pacaran, gue tuh mau ngomong apa lagi? Selesaiin masa lalu. Iya. Kalau misalkan kalau menurut gue dari pacaran aja lu udah mesti nyelesain. Oke. Iya, jadi misalkan nih, lu pacaran nih. Oke, gue sama si A misalkan. Gue sama si A pacaran. Ya udah, gue kalau gue pribadi, gue berani ngomong, oke, ayo kita pacaran. Itu karena gue udah menyelesaikan diri dulu sama yang belakangnya gue gitu loh. Oke. Gitu. Ngerti. Nah, gue harap juga kalian juga bisa lah. Oke. Gitu. Iya sih. Soalnya agak ini. Kenapa tuh? Ya coba itu. Soalnya agak ini sih, ini cuma keinget aja sih gitu kayak banyak yang tadi karena lu bilangnya itu di TikTok biasa orang mantan datang nangis gitu kan kayak kita kayak belum ada unfinished business. Iya gimana? Gua mikirnya kayak kalau kita jadi cowoknya gitu loh kayak misalnya. Waduh. Gue tampol sih lakinya. Kayak mantannya sih gue tampol sih. Kayak terus lu mau nikah sama gue kenapa masih nangisin? Nangisin cowok lain gitu. Itu. Jadi pertanyaan juga nggak sih? Iya. Dalam diri lu nya. Gitu. Kalau orangnya cuek gue nggak tahu ya. Orang-orang cuek gitu nggak ya? Gue nggak tahu ya. Kalau misalkan gue pribadi sih pasti gue kan overthinking ya bro orangnya. Gue overthinking orangnya. Gue dikit-dikit overthinking gue. Lu tau gue. Biasa kalau udah mau tidur kepikiran. Nggak usah mau tidur. Kemarin itu gue langsung melokin ini kan. Melokin tripod gue. Lu mah ngasih gue beban hidup. Biasaan. Emang gitu anaknya. Gak apa-apa. Itu bikin gue semakin banyak belajar menilai sesuatu dari sisi yang berbeda. Asik. Dari kacamata yang berbeda. Itu kacamata gue 3 sebenarnya. Gue pakai ini personality gue beda nih. Jangan-jangan deh. Oke. Kita balik lagi ke permasalahan. Cara-cara PDKT. Ya, PDKT. Cara-cara lu menunjukkan ketertarikan. Kalau menurut lu ada etikanya nggak sih? Standarnya lah istilahnya. Kan kalau kemarin kita sering banget ngomongin ke sosial standar orang pacaran zaman sekarang. Yang kayak ngepost itu kan sosial standar tuh. Kalau ini standar benernya nih kalau menurut lu. Kalau gue sih, gue punya kamu sendiri untuk etika orang pacaran ya. Etikanya gue punya kamu sendiri, gue punya standar sendiri. Kalau lu punya gak? Kalau gue sih untuk pacaran ya. Kalau pacaran menurut gue nggak usah terlalu di ini sih ibaratnya kayak kalau lu emang misalnya mood lu orang ya ibaratnya kayak pacaran nih, ya udah pacaran aja, nggak usah kayak lu memang kita pacaran itu kita berharap ujungnya nikah. Setuju. Ya. Setuju. Tapi maksud gua jangan lu bawa yang pernikahan itu ke dalam pacaran lu. Kayak ngekang. Ngekang. Kayak misalnya, kalau enggak yang paling gampang gini deh kayak lu ngomong apa kayak papi mami gitu deh. Shit lah men. Nggak, itu pet calling next level sih kalau menurut gue. Cuma menurut gue next level pet calling sih. Kalau lu masih pacaran, pet calling sih suka-suka lu ya, lu mau manggil anjing-anjing juga bodo amat gitu. Iya, itu kan panggilan sayang lu orang beda-beda. Iya, gitu cuma kalau kayak papi mami gitu, lu ibaratnya apalagi zaman sekarang gitu ya, jejak digital kan kejam. Aduh, kalau lu ada ngomong kayak Mi, ambilin ini dong gini-gini segala macam, terus lu putus. Tuh Mimi manggil siapa? Mimi susu. Bener juga. Apalagi yang kayak panggil mungkin kayak ayah bunda. Iya gitu. Tuh. Enggak, itu waktu itu lagi bilang gara-gara yang anak-anak SMP bocil-bocil SD. Iya kayak gitu maksud gue. Lebih ke yang sana sih. Ibaratnya kayak lu anak bocah gitu. Ini lu baru berapa bulan gitu. Anjir. Baru sumur jagung lah kalau orang-orang kata ya. Baru sumur jagung. Lu sok-sokan lu manggil-manggil ayah bunda lu. Ayah bunda ibaratnya. Orang yang udah nikah aja anjing-anjingan lu. Gue sih bilangin aja lu. Iya, itu maksud gue lo kayak kalau lu mau manggil bini lu atau manggil suami lu kayak gitu, iya it's okay gitu. Ya karena kan emang udah sah. Iya, atau enggak kalau lu emang udah fix nih, udah mau nikah, ya it's okay. Cuma kalau lu masih bocah,
Tapi enggak juga sih kalau belum nikah enggak juga sih. Kalau gue sih enggak juga sih. Kalau misalnya emang udah kejenjang sono kan misalnya udah. Itu too toxic sih gitu. Udah terlalu shit man kayak gitu Iya loh. bener sih, tapi ya kan misalnya kalau misalnya emang dia udah mau ke jenjang sana ya dia mau. Ya enggak ya kalau misalkan tapi tolong jangan di blow up ya. jangan lu pas lagi Insta story, "Mi pesan apa kita?" Ya Allah, Tuhan Yesus. Ya, kalau lu emang begitu, ya udah maksudnya keep it to yourself lah. Iya. Kayak yang kita bilang kemarin juga ya, hubungan itu kan keep it ya udah lu hubungan antara lu sama dia aja. Betul. Nggak semuanya perlu diumbar lah. Betul banget. Nah ini juga nih, kenapa gue serak sama yang ini nih? Nggak ini ya. Iya. Oke. Persepsinya dari awal udah sama kayak gitu. Oke. Ya bagus lah kalau misalkan lanjut nih. Iya, sama apa ya? Atau lagi ya paling ya menurut gua kalau misalnya pacaran itu jangan terlalu gimana ya? Jangan terlalu sayang dalam artian kayak lu mesti bisa ngelimitin dulu sih. Iya, kalau pacaran lu mesti bisa ngelimitin. Iya, maksud gue jangan terlalu sayangnya itu ibaratnya kayak lu jangan semuanya lu kasih ke cowok lu gitu. Iya, maksudnya atau gini. ke cewek lu. Maksudnya kalian masih pacaran. Yes. Belum menikah. Lu buat para cowok lu belum memiliki cewek itu sepenuhnya. Buat para cewek lu belum memiliki cowok itu sepenuhnya. Jadi si cowok nggak wajib menafkahi si cewek. Ya. Si cewek nggak wajib melayani si cowok. Dalam artian mungkin kayak masakin lah apa segala macam tiap hari, bucinnya sampai segitu-gitu. Nggak harus gitu. Nggak harus. Maksudnya ya lu pacaran, lu mengenal satu sama lain, tapi tetap enjoy aja jalan gitu loh. Nah, tapi hubungan lu kan pasti akan bertumbuh seiringnya waktu gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan yang tadi udah boleh panggil papi mami gitu kan, yang kayak udah mau nyampe sono, ya udah kalau misalkan lu kayak mau apa namanya, mau gue mau masakin cowok gue ya, itu nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Tapi maksud gue kalau dari awal-awal takutnya kebiasaan, gue sih gitu aja, takutnya kebiasaan gitu. Jadi ujung-ujungnya ya kan emang lu kan itu bukan belum jadi tanggung jawab lu pertamanya mungkin ya udah nggak apa-apa gitu kan, pertamanya nggak apa-apa, tapi misalkan makin lama lu makin risih, jadi berantem lu. Betul. Iya, lu biasa-biasa dulu aja lah. Okay. Kalau masih ya kayak lu bilang waktu itu bro, kalau misalkan masih bisa mandiri ya mandiri dulu aja. Kayak gitu. Tapi nih ya, gue mau ini nanya nih kalau nih. Tapi kalau misalnya urusan jemput menjemput gimana? Jemput menjemput. Iya. Soalnya kan tadi kita ngomongnya gitu tuh apa kayak kalau lu pacaran ya jangan terlalu ini banget lah gitu kan. Kalau jemput menjemput, kalau gue pribadi nih ya, gue mesti lihat hubungannya dulu nih mereka apa sama-sama dulu nih ngeliat nih. Sama siapanya gitu. Kalau misalkan tapi enggak juga sih. gue tipenya walaupun itu cewek bisa bawa motor, gue pasti akan jemput kalau gue tipenya. Okay. Karena itu ya gimana sih? Gue nggak tahu love language gue kali ya. Love language gue. Love language itu berarti kayak ya perhatian lo menjaga gitu. Iya. Gue ada 2 sih kalau nggak salah waktu itu. Satu lagi physical touch. Kalau gue. Apa sih yang kasih perhatian lebih sama apa sih? Gue nggak tahu deh. Ya itulah pokoknya. Pokoknya itu deh. Gue cuma ingat physical touch doang. Iya tapi itu sih. Kalau gue juga menurut gue ya kalau lu emang berarti lu serius, pacarannya konteksnya serius. Iya. Kalau lu mau jemput, ya sebisa lu aja gitu. Jangan kayak gue harus jemput, lu nggak boleh pulang selain gue gitu kayak iya anjir. Gue tahu lu sayang, cuma yang kayak gitu juga. Yang enggak agak kurang kalau misalnya kayak gitu. Iya. Kalau emang nggak bisa ya udah gitu, kecuali lu nganggur gitu kan. Iya bener banget. Kalau lu nggak nganggur ya lu kelarin kerjaan lu dulu Jack. Kalau misalkan lu bisa dan lu capable lah istilahnya, ada prasarananya ya silakan gitu. Ya kalau kayak gue pribadi kan ya gue kan ada motor. Ya kalau misalkan selama itu balik lagi ke jarak juga sih. Kalau misalkan kalau itu jarak masih bisa ditempuh, istilahnya masih Jakarta atau misalkan kayak Tangerang Bekasi lah, ya masih oke lah gue. Jauh serius, Tangerang Bekasi mah gue masih oke gitu. Kalau misalkan mau di Bandung mah bos, aduh jangan. Pusing malah gue. Maksudnya jarak gue tuh kurang lebih 50 ke kanan, 50 ke kiri, 50 ke atas, 50 ke bawah. Kalau gue sih kurang lebih kayak gitu. Masih bisa. Seenggaknya masih bisa gue tempuh pakai motor aja. Istilah gitulah.
sampai sono nggak bego gitu ya. Iya, sebenarnya sampai sono gue nggak kesemutan, ya udah masih gue jemput gitu loh. Kalau gue sih gitu. Jadi kalau misalkan nanya gue jemputan, ya gue sih jemput sih. Jemput ya. Gue jemput sih. Tapi bener balik lagi lihat kapabilitas gue nya. Kalau misalkan kita ambil contoh aja deh. Kalau misalkan kita nonton jam 7, gue agak lembur nih sampai jam setengah 6. Dia rumahnya di Jakarta Timur. Misalkannya dia rumahnya di Jakarta Barat. Jakarta Baratnya ujung. Misalkan. Terus gue nontonnya di CP janjiannya. Gue kerja gue taruh lah kata gue kerja di Jakarta Utara. Ya, gue di Jakarta Utara, dia di Jakarta Barat ujung. Nontonnya di CP tengah kan. Kalau gue jam setengah 6 dari utara ke sono dulu, sini telat dong. Iya. Ya gue bakal ngomong, bisa nggak kalau misalkan kamu perginya naik Gojek? Iya. Tapi bawa helm ya. Pulangnya baru aku anterin. Gitu. Kalau gue gitu. Kalau gue lebih gitu. Karena kan ada deadline yang harus kita kejar. Nonton yang jam 7-nya ini loh gitu. Gitu kalau gue. Iya, balik lagi nanti ke komunikasi ya. Oh jelas dong. Kan intinya itu kawan. Intinya itu. Intinya balik ke podcast kita yang pertama ya. Makanya nonton. Enggak, yang pertama denger. Oh iya, denger. Belum ada itu. Belum ada videonya. Belum kepikiran pakai video. Ya kan communication, honesty and trust. Kalau gue itu. Balik lagi. Ya, berarti ya palingan dari kita mengenai ya apa sih tadi? Love language bukan love language. Bukan. Cara ketertarikan. Iya, menunjukkan ketertarikan. Menunjukkan ketertarikan itu ya sewajarnya lah ya. Bener banget sewajarnya. Jangan terlalu over juga jangan gitu. Jangan terlalu over, jangan terlalu below. Iya. Mungkin juga kalau tadi nggak bahas. Kalau misalkan terlalu below bisa jadi kabur loh. Hati-hati. Iya, bisa kabur. Bisa kayak ini sebenarnya ini enggak sih? Ini lu sebenarnya niat enggak sih ini? Iya. Niat enggak sih ngedeketin gue? Bukan cuma cewek yang bisa mikir kayak gitu, cowok juga bisa. Makanya hati-hati kalian. Nah, emansipasi setara semua bukan berarti walaupun gue pribadi nilai cewek lebih tinggi dari gue, bukan berarti lu bisa semena-mena sama gue. Betul. Kalau lu bisa pakai logika juga, ngobrol sama gue nyambung, kita nyambung, kan lebih enak dua arah, bos. Yes, ya kan? Pasti dong. Daripada searah-searah, capek gue, kasihan. Ya cowok juga gitu ya, lu laki mentang-mentang lu ganteng jangan so jual mahal. Mentang-mentang banyak yang ngechatin cewek jangan so jual mahal lo. Nah, kasihan ceweknya. Betul. Gitu ya kalau dari gue. Ada yang mau ditambahin gak nih, my friend? Aduh. Udah sih kayaknya dari gue. Aduh, 25 menit nih guys. Yuk. Dari gua udah palingan ya itu sewajarnya lah. Kalaupun misalnya lu masih mungkin yang dengar kita mungkin yang masih kuliah, yang masih bisa SMA jadi gitu. Sih. Masih kuliah. Kalau misalnya lu orang segitu ya sewajarnya aja. Yang menurut lu maksudnya masih batas normal lah. Tapi kalau lu mau over ya it's your choice. Istilahnya lu mau ngelakuin apapun pasti ada konsekuensinya. Yes. Lu over pasti ada konsekuensinya. Lu below juga pasti ada konsekuensinya. Tergantung lu nya gimana. Kalau misalkan emang lu udah siap akan konsekuensi itu, ya silakan. Gitu. Tapi kalau misalnya emang lu orang gak mau pacaran, ya ambil aja yang kemarin kita bahas di podcast. Iya.